Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 12. Demikian firman tertulis. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudaraku yang terkasih, bagi yang pernah mengalami, barangkali lebih mengerti tentang keadaan ilalang. Mencabuti ilalang di depan rumah bisa menjadi pekerjaan yang sulit. Bila tanah semakin keras atau kering dan tanaman liar ini sudah lama mengambil tempat, ilalang tersebut menjadi sulit untuk dicabut. Saudaraku, demikian juga dengan kebiasaan buruk yang sudah lama menyetir bahkan menguasai hati kita. Semakin lama kita membiarkan kebiasaan buruk melekat pada diri kita, maka semakin sulit juga untuk mengatasinya. Kita dikendalikan olehnya. Tetapi sebaliknya, kita akan lebih mudah mencabut, membuang, dan mematikannya jika ilalang itu kita cabut dan kita tindak lebih awal. Saudaraku yang terkasih, nasihat yang sama ini juga pernah disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma dan menjadi perenungan firman yang indah bagi kita di pagi hari ini. Paulus berkata, hidup kita jangan dikuasai oleh dosa, melainkan hati kita hendaklah dikuasai oleh kasih Allah. Jika kita masih membiarkan dosa-dosa menguasai hidup kita, itu artinya kita mengabaikan kasih Allah yang telah bertempur habis-habisan di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Dengan demikian, saat kita membiarkan dosa menguasai hidup kita, kita mempersempit kasih Allah di dalam hidup dan akhirnya kita mempersilahkan dosa menyetir setiap perilaku, pikiran, dan emosi kita. Saudaraku yang terkasih, di sini tentu kita memahami bahwa dosa dapat dilawan dengan iman. Iman yang tidak pasif dalam mematikan kebiasaan buruk. Oleh karena itu, segala perbuatan dosa dan kebiasaan buruk yang melekat pada diri kita, kita harus lawan sedari awal dan sedini mungkin dengan iman yang aktif menerapkan kebenaran. Mencabut kebiasaan buruk dari hidup kita memang sama dengan mencabut ilalang. Kita diperhadapkan dengan sebuah proses yang menyakitkan. Sampai akhirnya tercapailah kemenangan di mana kita dibebaskan dari gulma hidup, yaitu dosa yang menggerogoti jiwa kita. Saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini mari kita bertanya dengan jujur dalam hidup kita, apakah masih ada kebiasaan buruk yang perlu disingkirkan? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, biarlah Roh Kudus membantu kita sehingga kita mampu menjawabnya dengan jujur dan tiba pada sebuah komitmen untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan sebagai kebenaran dan membuang, meninggalkan segala hal yang perlu ditinggalkan, yaitu dosa. Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ya Bapa, berikanlah kekuatan bagi kami, hikmat untuk bisa bertindak secara tepat dalam mengatasi segala kelemahan-kelemahan kami dan dapat mengatasi segala dosa dengan pertolongan Roh Kudus.
Karena itu biarlah kami di pagi hari ini melakukan sebuah komitmen menyatakan bahwa kami adalah anak Tuhan yang semestinya membiarkan kasih Allah menguasai hati kami. Sehingga kasih Allah yang menguasai hati itu mengalir dalam setiap pembicaraan kami, mengalir dalam setiap tindakan kami, dan juga mengalir dalam setiap emosi dan pikiran kami. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami di pagi hari ini. Biarlah berkenan di hadapan-Mu, pertolongan-Mu yang kami nantikan, sehingga kami terus mampu menyingkirkan segala hal yang tidak pantas dalam pertumbuhan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.